selain wakaf tanahnya, kami memang berupaya keras-kerasnya untuk mendata tanah wakaf pimpinan daerah Muhammadiyah Kulon Progo yang berserat di seluruh penjuru. Kami bekerja sama dengan UMY mengupayakan dengan aplikasi sentuh tanah, sehingga nanti ketika kita akan dari kantor ini akan melihat wakafnya Bapak Sutarso di Samigaluh, kita sentuh saja itu data nomor sertifikat misalnya, nanti akan ketemu titik data di mana. Saya di sini mewakili Universitas Ahmad Dahlan karena sejatinya acara kita hari ini memang berdasarkan kerjasama antara Universitas Ahmad Dahlan dengan Majelis Wakaf PWNDIY dalam rangka pelatihan manajemen wakaf produktif. Sementara ini pilihan pertamanya adalah di PDM Kulon Progo dan dengan menghadirkan tadi sesuai dengan rencana sebenarnya 13 BCM yang ada. Baik, Bapak Ibu semuanya, SIMAM ya, SIMAM itu sudah kita kenalkan sudah mungkin beberapa tahun yang lalu, tapi ada beberapa kendala. Kalau di Jogja alhamdulillah ya. Namun dari sekian kabupaten di DIY memang yang perlu didorong lagi adalah Kulon Progo. Ini perlu didorong lagi. Masih di bawah kabupaten dan kota yang lainnya. Artinya kita perlu bekerja keras lagi untuk input data kita di SIMAM. Kenapa kita penting menginput data kita? Sebagai pengantar nanti untuk merefresh beberapa konsep-konsep dasar dari wakaf, nanti selanjutnya oleh Ustadz Miftah Hilmi akan dilanjutkan dari perspektif tafsir dan hadis ya. Pada pertemuan kedua kita akan memasuki konsep manajemennya dan beberapa contoh. Tapi dalam kesempatan ini semoga waktunya cukup, saya juga ingin menyampaikan beberapa contoh yang kita miliki. Jadi sering kita tuh lupa Bapak-bapak, kalau kita belajar hadis, salah satunya belajar fikih ya, selalu diingatkan tentang niat. Kalau kita melihat misalnya salah satu karya Imam An-Nawawi di bab pertamanya itu kan kata niat itu bukan langsung babun niat, enggak. Al-ikhlas wa ikhdar. Niat itu harus dihadirkan, Pak. Jadi niat itu harus dihadirkan begitu. Begitu pula ketika kita berpikir tentang wakaf, memang harus dihadirkan niat itu, tidak sekilas gitu loh. Tidak sekilas, harus dihadirkan. Nah, sejatinya ini kemungkinan yang bisa mampu menggerakkan secara nyata bahwa ide kita itu tidak hanya ide, tetapi akan mempengaruhi keinginan, apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita dengar, dan apa yang ingin kita lakukan. Sehingga kalau konsepnya seperti ini, maka kita akan mengarah semua pikiran kita, keinginan kita, minat kita akan mengarah gitu, karena menghadirkan niat. Tentang dalil wakaf ini, untuk perkataan wakaf, jadi untuk sampai kita mengatakan ini disebut sebagai konsep wakaf, itu harus runtut. Bahkan secara bahasa ketika kita kembali kepada Al-Quran ya, ini disebutkan waqifuhum innahum mas'ulun dan tahanlah mereka di tempat perhentian karena sesungguhnya mereka akan ditanya. Ini kaitannya kelak nanti kita di akhirat, kita gak bisa langsung masuk langsung masuk surga atau pasti kita akan ditahan dulu. Nah, yang kata waqaf di situ, ditahannya itu menjadi pengertian dasar. Pengertian secara bahasa akan menjadi landasan pengertian secara istilah. Ini dasarnya. Adapun secara maknawi, bahwa kita berderma, kita berbagi, kita memberikan sebagian harta kita itu untuk kebaikan. Di sini, jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu, engkau tahan tanahnya, dan engkau sedekahkan hasilnya. Lalu Umar menyedekahkan hasilnya.
Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi. Nah, ini penjelasannya. Tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwarisi. Nah, sekarang harus pakai dokumen resmi, Pak. Kalau nggak pakai dokumen resmi, prosesnya nanti muncul konflik lagi yang mungkin jenengan lebih ini. Saya kalau menghadapi jenengan semuanya, Bapak-bapak, saya ada perasaan mau tidak mau harus memberikan respek yang lebih kepada jenengan semua, karena jenengan semua ini adalah ujung tombak persyarikatan. Saya menyaksikan jenengan meluangkan waktu mengurus aset Muhammadiyah, itu sebuah perjuangan yang tidak mudah. Jenengan menghadapi orang-orang, jenengan menghadapi bagaimana mengatur waktu, juga menjaga kesehatan, ya. Kan jenengan tidak digaji. Jenengan hadir di sini juga motivasi karena murni, karena untuk persyarikatan kita, dan itu menguras tenaga, waktu, dan pikiran kita semua. Maka saya sangat berterima kasih pada jenengan semua. Saya percepat, saya ingin masuk ini, Pak, contoh wakaf produktif. Jadi kalau kita ingin membayangkan kan begini, ketika saya membaca sebagian penelitian itu yang mencoba menghitung aset Muhammadiyah, hitung-hitungannya itu banyak sekali, Pak. Di situ disebutkan misalnya wakaf itu 21 juta ya perkiranya. Iya, meter persegi. Tanah wakaf Muhammadiyah itu, karena yang dikutip oleh Kompas itu adalah salah satu pernyataan Pak Agung Danarto Sekum di pimpinan pusat, bahwa Muhammadiyah itu untuk tanah wakafnya kurang lebih 21 juta meter persegi satu tanah. Kira-kira itu, tapi tentu banyak yang belum dihitung juga. Di permukaannya itu, sebagian itu, maka disebutkan ada perguruan tinggi yang fokus di pendidikan, ada sekolah dari tingkat dasar sampai SMA. Ya, selain perguruan tinggi itu ada institut, ada macam-macam. Kemudian ada rumah sakit gitu. Nah, dari yang didetailkan itu memang kita kurang pada aspek yang sifatnya produktif. Pertama ini fatwa Tarjih Muhammadiyah tentang pemanfaatan benda wakaf. Ini saya dapat dari tabligh.id ya, seperti itu. Nah, inti dari fatwa ini saya ada PDF-nya tadi. Mungkin nanti kalau pas di-share bisa saya sampaikan. Tapi yang fatwa tarjih itu tidak ada PDF-nya. Jadi cuma ada 2 PDF, satu fatwa tarjih, satu fatwa MUI. Nah, pada fatwa itu intinya tuh cuma 2 ini. Pertama, jadi benda wakaf itu harus dijaga keberadaan, keselamatan, dan kelestariannya. Ini didasarkan pada dalil hadis Sahih Muslim. Dalam fatwa itu disebutkan ya. Ini juga hadisnya Umar bin Khattab, sama tadi tanah Khaybar, karena memang tampaknya itu yang menjadi landasan dalil wakaf itu. Dan dalam tafsir Munir itu, Fiqhul Islami wa Tilatuhu wa Zuhaili, memang disebutkan yang masyhur yang dilakukan Umar bin Khattab itu adalah wakaf pertama di dunia Islam yang masyhur. Walaupun kalau umpamanya kita mencoba berpikir lebih dalam, ketika Rasulullah hijrah sampai di Madinah kemudian membangun Masjid Nabawi, itu kan pasti ada yang kemudian memberikan tanahnya. Nah, itu kok tidak dihitung sebagai wakaf. Nah, maka itu perlu diteliti lebih dalam juga. Nah, kemudian yang menarik itu di munasabahnya. Bapak Ibu nanti bisa buka Quran terjemah Kemenak itu, karena itu yang paling mudah untuk melihat munasabahnya ya. Jadi kan di ayat 23-25 itu berbicara tentang ihsan kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana itu. Jadi supaya kita ini berbuat ihsan kepada orang tua lah, seperti itu. Nah, kemudian di ayat 26-27 jangan mubazir, tapi bersedekahlah kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, jadi ini larangan
jangan sampai nanti kita menemukan di antara harta benda kita itu mubazir karena tidak dipakai, tapi mending disedekahkan saja kepada kerabat, orang miskin, dan ibnu sabil. Nah, selanjutnya ini adalah fatwa dari MUI terkait dengan wakaf uang. Tuh. Keputusan-keputusan dari fatwa itu ada 5 poin. Pertama, bahwa wakaf uang itu adalah wakaf yang dilakukan seorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Jadi seperti deposito, surat utang negara, dan lain sebagainya itu bisa diwakafkan. Dan ini hukumnya boleh, jawaz. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya. Jadi itulah yang membedakan wakaf dengan sedekah ya. Karena di hadis itu kata-kata yang digunakan itu juga sering menggunakan kata sedekah seperti itu. Sebagaimana di Al-Quran juga sering menggunakan kata sedekah itu untuk pemberian yang wajib, juga untuk pemberian yang sunnah, tapi sama-sama sedekah gitu. Begitu pula zakat gitu. Zakat juga terkadang dimaknai sunnah, kadang zakat dimaknai wajib. Tergantung nanti model zakatnya. Kalau termasuk zakat mal ya wajib. Ketika sahabat Rasulullah SAW, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa para sahabat itu berwakaf, maksudnya itu adalah bersedekah dalam konteks wakaf jadi istilah itu nanti dibakukan belakangan, tapi konteks para sahabat yang diriwayatkan hampir keseluruhannya melakukan wakaf itu karena karakter umum para sahabat itu. Ini mungkin bisa dicatat ya dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dia mengatakan suatu ketika, ini riwayat asal dari sahabat, ketika mengajar murid-muridnya para tabi'in itu mengatakan, antum aktsaru siyaman wa aktsaru salatan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana min khairi. Kalian ini anak-anakku, kira-kira begitu, karena kader tabi'in itu tidak bertemu Rasulullah, tapi bertemu para sahabat. Itu ditanyakan begini, kalian banyak melakukan sholat sunnah, puasa sunnah, dan banyak beristihad. Wa aksara istihad, sama tadi redaksinya, banyak beristihad. Dibanding sahabat-sahabat Rasulullah, tetaplah sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu lebih baik dari kalian. Nah, para sahabat, para tabi'in lalu mempertanyakan, lima ya Pak Abdurrahman, kenapa begitu wahai Abu Abdurrahman? Nah, ini redaksi inilah yang nanti menjadi urutan penjelasan karakter umum para sahabat. Karena para sahabat itu hum azhad fid dunya wa arba fil akhirah. Kebanyakan mereka semua itu karakternya adalah rata-rata sangat kuat zuhudnya terhadap dunia dan sangat kuat hasratnya terhadap akhirat. Jadi wakaf itu tadi sudah disebutkan bahwa trigger pemicunya adalah dari hadis Abdullah bin Umar tadi sudah disebutkan. Yang meskipun banyak yang menyatakan praktek-praktek wakaf sudah terjadi sebelumnya, termasuk wakafnya Nabi Ibrahim yang dilakukan untuk Masjidil Haram, ya Ka'bah itu ada yang menyatakan itu. Nah, tadi terkait dengan pertanyaan, ya, ada 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga dan 7 diantaranya adalah pedagang. Artinya apa? Artinya bahwa dari 10 orang 7 sahabat itu adalah orang kaya. Masuk akal nggak kalau pegawai negeri saja itu orang kaya? Itu dari 10 saja lah. Nah, padahal sahabat Nabi ratusan
terusan. Jadi 10 yang dijamin masuk surga itu 7 diantaranya adalah pedagang. Ya maka ya sunnah Nabi kita tidak hanya ya puasa sunnah, tapi sunnah kita dalam berdakwah adalah menggandeng para pengusaha. Itu merupakan sunnah Nabi yang sudah bahkan beberapa orang kita tinggalkan. Memang agama kita ini bukan agama yang kaku, Pak. Jadi ada salah satu sahabat kalau tidak salah, Abdullah bin Ibnu Mas'ud itu, dia itu kalau jalan di sebuah tempat dia pasti akan melipir, karena di situ tuh dulu tuh ada pohon. Kalau lewat situ dia selalu pernah dia melihat Rasulullah itu mengambil pohonnya, diangkat kemudian dia agak merunduk seperti itu. Nah itu dia tiru seperti itu karena kecintaannya terhadap Rasulullah. Ada sebuah hadis, ada sahabat itu kalau sholat membaca Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, kan enak itu ya. Tapi diprotes sama makmumnya, ini kok kalau jadi imam Al-Ikhlas terus gitu kan, kependean gitu kan. Bedanya makmum zaman dulu sama zaman sekarang, Pak. Kalau zaman sekarang jadi imam favorit ini. Nah, kata sahabat itu, dia melakukan itu kan dia itu cinta dengan Al-Ikhlas. Nah, cintanya dengan Al-Ikhlas itu akan memasukkan dia ke dalam surga. Itu sabda Rasulullah. Jadi, memang agama kita itu ya seperti itu, ada keluasan-keluasannya. Nah, ini terjadi kalau yang dilakukan Rasulullah itu ada memang tuntutan dia sebagai manusia. Ada tuntutan adat istiadat seperti masalah baju. Maka Muhammadiyah melihat bahwa perempuan memakai cadar itu bukan termasuk syariat, tapi itu hanya adat saja. Maka kita tidak mengajarkan itu. Nah, seperti itu. Lalu kemudian memang ada yang khususiyah untuk Nabi, maqalahu ala wajhil khususiyah. Memang Rasulullah itu memiliki kekhususan termasuk tadi beliau menyediakan seluruh apa yang beliau miliki. Nah, kita bukan makomnya itu, seperti itu. Kemudian ada yang maqalahu ta'abudan. Memang dia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu.